Selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Senang berjumpa dengan Anda yang di rumah maupun dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan hati dan catatan untuk menerima pesan Tuhan yang spesial bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, diberikan hikmat dari-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang dibawakan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, happy Sunday. Pastinya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita percaya seminggu yang lalu keajaiban Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur, mari kita menyatakan kebesaran Tuhan Allah yang ajaib. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes, mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita mau katakan segala hati kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes Tuhan, dengan segenap hati kami mau naikkan pujian lebih sungguh lagi, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan katakan lebih sungguh lagi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, Engkau yang besar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Lebih sekali katakan, Engkau Allah yang besar, Kau terbesar dan mulia, ajaib Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes Tuhan, biarlah semua memuji-Mu. Yes Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang
saudara jemaat Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri tahta kasih-Nya. Kita mau sama-sama belajar satu lagu baru, You Are Able, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mungkin tampaknya mustahil buat kita. Suatu terobosan terjadi di tahun ini. Kita mau yakin dan kita percaya. Kita mau melihat dari kacamata Tuhan Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang terbatas. Engkau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Walaupun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup mengubahkan. Tak ada yang mustahil, tak
hidup Kau tak pernah gagal. Selamanya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal. Selamanya, oh, mari sembah Dia. Kau tak pernah gagal. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang besar. Mari jemaat Tuhan bermazmur bagi Dia. Mari angkat naikkan segala pujian, segala sembah bagi Allah kita yang luar biasa. Allah yang sanggup mengubahkan tangisanku. Oh, ya ra 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 mo shikiara bakaya ra 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 mo shikiara ra 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 ya la 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 mo kiara pa shikiara ra 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 ra. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Oh, ya ra 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 shikiara bakaya la pa shikiara la 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 la. Ya ra 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 ya la 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 mo kiara pa shikiara ra 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 ra. Oh, kami naikkan segala sembah, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Ya ra 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 mo shikiara bakaya ra la 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 la. Oh, haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya ra 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 mo shikiara bakaya ra 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 mo. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan dengan sepenuh iman. Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal. Selamanya, lebih sungguh katakan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal. Selamanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur buat Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ini kami setiap para jemaat-Mu, kami siap Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati dan pikiran kami lebih sungguh lagi menjadi tanah yang gembur, menjadi tanah yang subur untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Berkati setiap hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah urapan Allah, bibir-Mu Tuhan Kau taruh Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah perkataan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Suara saya cukup jelas? Jelas nih. Jelas ya. Oke.
senang sekali bisa bertemu lagi ya. Ini ibadah online, tapi bulan depan puji Tuhan kita sudah on-site. Aduh, tempat baru lagi. Aduh, menyenangkan sekali deh ya. Aduh, kita kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Tuhan baik, luar biasa ya. Nah, oh iya teman-teman jangan lupa open cam ya. Kan bisa kelihatan wajahnya nih ya nggak? Apa namanya? Kita kalau di open cam tuh saling bisa menyapa ya, walaupun jauh di mata, dekat di hati ya. Oke, kita akan masuk firman Tuhan, kita belajar sama-sama. Selama 3 bulan ini ya, kita belajar dengan tema Grow Closer to God ya. Bertumbuh semakin dekat sama Tuhan. Nah, kebetulan ini adalah dari Januari, Februari, Maret. Nah, ini akhir Maret ya, saya istilah kata membuat kesimpulan tentang Grow Closer to God ya. Bicara soal bertumbuh, kita bisa mengambil contoh yang paling gampang ya, tubuh kita ini ya. Tubuh kita ini tuh makin hari ya bertumbuh. Dari pertama lahir kan bayi ya. Habis bayi bertumbuh makin kuat, makin dewasa. Begitu pula juga harapannya kerohanian kita juga bertumbuh makin kuat, makin dewasa. Sesuai dengan tubuh kita juga. Kalau sudah dewasa ya harapannya punya kedewasaan rohani juga ya. Nah, pertumbuhan rohani ya seseorang sangat terpengaruh pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saya ulang lagi ya. Pertumbuhan kerohanian seseorang sangat berpengaruh pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kemungkinannya semakin pesat pertumbuhan rohaninya. Kenapa begitu? Ya, gini ya, kedekatan dengan Tuhan itu memacu pertumbuhan rohani. Contoh, pohon, saya ambil contoh yang sederhana aja ya. Pohon semakin tinggi, dia semakin besar, semakin tinggi, dan semakin dekat dengan langit. Itu sepertinya semakin dekat dengan Tuhan. Begitu pula kita ya, secara rohani juga seperti pohon. Makin lama, makin tumbuh, makin tinggi, makin dekat dengan Tuhan. Nah, itu kalau pohon ya. Saya tertarik dengan ilustrasi ulat jadi kupu-kupu. Tadi kan kita bicara soal grow closer to God, itu bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Kata bertumbuh ya, saya paling senang cerita tentang ulat jadi kupu-kupu. Kalau tidak ada pertumbuhan, maka ulat akan selalu jadi ulat. Setuju ya? Tapi karena ulat mau bertumbuh ya, dia makan banyak ya kan, sampai dia gendut ya. Akhirnya dia jadi kepompong dan dia bisa berubah jadi kupu-kupu. Itu karena ada satu kata namanya mau bertumbuh. Dulu sukanya daun yang pahit, betul ya, namanya ulat sukanya daun yang pahit. Tapi setelah dia bertumbuh, dia bermetamorfosis, maka dia berubah menjadi kupu-kupu yang sukanya madu, sukanya hal yang manis. Nah, kalau kita tidak mau bertumbuh, kita akan makan daun yang pahit melulu. Kalau itu kayaknya aduh gimana gitu ya. Tapi benar memang kalau kita akan mau bertumbuh, kita akan melalui proses makan daun yang pahit itu, ujung-ujungnya kita akan makan madu yang manis karena berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, yang mau bertumbuh bilang amin. Saya mau bertumbuh dari ulat jadi kupu-kupu. Nah, grow closer to God. Saya berpikir begini, bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, kita butuh dekat sama Tuhan. Kalau saya dulu kan sempat kerja di mall ya. Nah, kerja di mall itu butuh yang namanya kedekatan dengan pemerintahan. Kebetulan saya dekat sama Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ibu Wali dan Pak dan Bu Wakil semuanya, para pejabat daerah karena saya pengelola mall ya. Nah, kedekatan dengan mereka para pejabat ini membuat saya sebagai pengelola mall, terutama yang ngurusin event-event, saya bisa bikin event skala kota. Pialanya Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ibu Wakil, piala kepala dinas ini, kepala dinas itu, hingga acaranya jadi besar karena pialanya bagus. Uang tunainya juga jadi besar karena banyak sponsor mau bantu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kedekatan kepada para pejabat aja ya, itu punya pengaruh besar dalam hidup kita.
punya pengaruh besar terhadap pekerjaan saya, terhadap karir, bahkan terhadap mallnya sendiri punya pengaruh besar. Dekat dengan orang-orang berpengaruh punya pengaruh besar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya punya privilege ya, punya hak khusus, yaitu dekat sama Tuhan. Tapi kok kita nggak mau? Nah, jadi pertanyaan bahwa kenapa kok kita nggak mau dekat sama Tuhan? Padahal kalau kita dekat sama Tuhan, banyak hal-hal tadi tuh. Kita akan menerima berkat Tuhan yang berlimpah, pertolongan, ada hikmat Tuhan, dan lain-lain yang kita bisa terima karena kita dekat dengan Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana closer to God ya. Slide berikutnya, saya diingatkan Tuhan pada waktu dua bulan ya, 1,5 bulan yang lalu, ini tentang ayat Yakobus 4 ayat 8a. Ya, saya bacakan ya. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan tuh kirim pesannya jelasnya begini. Yang nggak mau dekat kan kamu, Andi. Kamu dong yang harusnya dekat. Mendekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sendiri sih, kalau aku itu pasti mau mendekat sama kamu. Tapi kamunya yang selalu menjauh. Nah, kata-kata itu akhirnya terpatri di otak saya dan saya mulai menuliskan hal ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Allah ingin kita dekat dan tinggal dengan Tuhan sendiri ya. Kita mulai lihat Alkitab ya. Kita harus mengerti bahwa Allah tuh pengen banget dekat sama kita. Buktinya apa? Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Itu kalau yang namanya serupa dengan gambarnya berarti ada kemiripan ya. Kemiripan itu merupakan tanda hubungan yang dekat ya. Hubungan dekat contohnya apa? Kakak sama adik, mirip wajahnya, mirip kelakuannya. Itu hubungan yang dekat karena mirip. Kelakuannya juga mirip ya kan? Atau hubungan antara orang tua sama anak. Kayak papi saya sama saya nih, wajahnya katanya mirip ya. Wajah mirip papi nih, jenggotan, kumisan begitu ya. Nah, itu mirip kelihatannya. Jadi kelihatan kayak orang tua sama anak. Ya, nah itu hubungan apa? Hubungan yang kelihatannya dekat. Nah, Tuhan ingin kita punya hubungan dekat hingga kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Selain itu, Tuhan juga ingin kita tinggal dekat, nggak hanya sama, nggak hanya mirip, tapi tinggal dekat sama Tuhan. Buktinya apa? Tuhan ciptakan kita di Taman Eden, tamannya Tuhan. Artinya Tuhan ingin kita hidup dekat sama Dia. Betul nggak? Nah, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Taman Eden tersebut, zamannya Adam dan Hawa. Tetapi karena satu kesalahan, ya, akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan dibuang hingga akhirnya datang ke dunia ini, keluar dari Taman Eden. Posisinya jauh dari Tuhan, bahkan terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ingat baik-baik nih, firman Tuhan bilang apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Karena dosa, kita menjauh dari Tuhan, ya, dan kita akhirnya memiliki hubungan yang terputus. Tetapi Tuhan itu Allah yang luar biasa baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia menyadari dirinya telanjang, dan Tuhan gak tega. Dia pengen tetap mengasihi manusia. Dia sebelum diusir karena kesalahan Adam dan Hawa, dibuatin baju dari kulit binatang. Saking kasihnya yang luar biasa. Setelah diusir, Tuhan juga akhirnya gak tega juga ya, ingin menyelamatkan manusia. Hingga dia berinisiatif untuk mengirimkan Yesus sebagai juru selamat untuk memulihkan hubungan yang terputus tadi. Agar apa? Agar Tuhan pengen dekat sama kita. Pengen tetap hubungannya baik. Dan kita bisa hidup kekal kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan pingin kita tinggal dari awal, tinggal bareng dari awal. Nanti di surga kita akhirnya tinggal bareng lagi sama Tuhan. Oke, setuju ya? Saya percaya bahwa semua kita pengen tinggal bareng sama Tuhan. Syaratnya apa? Iya, mendekat kepada Tuhan. Gak usah takut. Karena Tuhan ingin kita dekat sama Dia. Selanjutnya, bagaimana sih dekat dengan Allah? Nah, ini slide berikutnya ya. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Ada 3 tahap yang harus kita selesaikan. Jadi tahap itu harus selesai ya, nggak bisa 1 doang. Ada 3 tahap, maka 3-3-nya harus dikerjakan. Tahap pertama, yaitu kalau kita pengen dekat sama Allah,
kita harus punya kerinduan atau keinginan dulu, benar ya? Kita pengen sesuatu, pasti kita punya kerinduan, keinginan. Keinginan dan kerinduan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Betul nggak? Kita pengen dekat sama Tuhan. Pasti ada kerinduan dan keinginan kita. Keadaan situasi buruk sekalipun pasti ada keinginan kita sama kerinduan kita untuk dekat sama Tuhan. Kenapa kita butuh keinginan dan kerinduan dekat sama Tuhan? Pasti ada hal-hal yang kita butuhkan. Contoh, kita butuh perlindungan, kita butuh berkat-berkat Tuhan, kita butuh kesembuhan, dan butuh banyak hal yang kita butuhkan. Akhirnya apa? Kita punya kerinduan dan keinginan untuk dekat sama Tuhan. Tahap kedua, kerinduan dan keinginan tidak akan berhasil kalau tidak ada usaha sama tindakan. Harus ada usaha yang dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, yang harusnya serius, nggak asal-asalan. Seandainya kita pengen berdoa, ya nggak asal-asal berdoa. Saat teduh juga nggak asal-asalan. Baca firman Tuhan juga nggak asal-asalan atau sambil-sambilan begitu ya. Nah, itu adalah bentuk bahwa kita mau tidak saja punya kerinduan, tidak keinginan, tetapi kita mau mengusahakan tindakan tersebut hingga kita bisa melakukannya. Untuk apa? Dekat sama Tuhan. Jadi rajin berdoa pagi ya, yang sekarang puji Tuhan ada morning blessing. Tiap pagi kita bisa baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah karena kita rindu dekat sama Tuhan. Dan tahap yang terakhir ada tahap ketiga, ini tahap keberhasilan kita membangun kedekatan sama Tuhan. Keberhasilannya bukan usaha atau tindakannya, tetapi komitmen dan konsisten. Ini yang paling susah memang. Saya juga alami ya, sulit sekali bikin komitmen sama konsisten untuk di tahap ini. Tetapi itulah proses yang harus kita lalui dan kita harus selesaikan sampai di sini. Adalah tahap di mana kita harus mengerjakan usaha dan tindakan tersebut berulang-ulang hingga menjadi sebuah komitmen, berulang-ulang secara konsisten sehingga kita bisa katakan seperti sebuah refleks. Kayak bangun tidur tiba-tiba saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Lama-lama akhirnya refleks, pas bangun tidur, Tuhan terima kasih. Betul nggak? Bukan bangun tidur langsung, mana HP ini, mana HP ini. Nah, kadang-kadang kita itu ya. Kecuali kalau HP-nya bunyi alarm, jadi cari HP dulu, kalau nggak HP-nya berisik banget ya. Nah, kita harus melalui tahap ini sampai selesai. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga jika kita ingin dekat sama Tuhan. Nah, selanjutnya saya bacakan di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Slide berikutnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan ini berkata tentang bagaimana buat tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Tubuh kita bait Allah. Itu hal yang luar biasa ya. Itu bukti bahwa tadi Tuhan pengen mendekat sama kita hingga tubuh kita ini dijadikan bait Allah. Biar apa? Biar kita dekat. Betul nggak? Kalau saya lihat bahwa Tuhan berinisiatif lagi nih. Untuk apa? Bisa punya hubungan yang lebih dekat sama kita-kita. Ini disebut adalah privilege atau hak khusus kita sebagai ciptaannya. Tuhan malah mendekatkan diri dengan apa? Menempel dalam tubuh kita. Ini saya selalu waktu dengar kata-kata menempel, Tuhan sendiri nempel dalam hidup kita. Itu sudah luar biasa. Ini wow, keren banget. Ada Tuhan, ada Allah yang baik, yang penuh kasih. Dia mau nempel dalam hidup saya. Untuk apa? Menemani saya, membantu saya, menopang saya. Dan Tuhan bilang, tubuh ini milik Allah. Saya bilang, wow, tubuh ini milik Tuhan. Saya tinggal sementara dan Tuhan ada di dalam tubuh yang sama. Menjaga saya, memberkati saya, menolong saya. Ini pekerjaan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan luar biasa baik. Kalau Tuhan lihat dosa-dosa saya, apa pantas Tuhan nempel sama saya? Tapi tadi, seperti cerita awal tadi, Tuhan ingin dekat sama kita.
Tuhan ingin memulihkan hubungan yang rusak. Hingga Tuhan menempel dalam tubuh kita. Dan tubuh ini adalah milik Tuhan. Ini saya rasakan hal yang luar biasa. Jadi artinya Tuhan sengaja, saya ulang lagi, sengaja, bukan bercanda, sengaja, serius dia tempelkan hidupnya, tubuhnya sebagai bait Allah. Biar apa? Biar kita nyarinya nggak susah. Betul nggak? Kita kan kadang-kadang susah ya cari Tuhan. Oh, Tuhan di mana? Dia pengen buktikan bahwa dia begitu mengasihi Tuhan. Dia nempel sama hidup kita. Itulah yang membuat kita gak boleh lari dari kasih Tuhan. Cinta Tuhan itu luar biasa. Kita harus bisa membalas cinta Tuhan tersebut. Jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan udah deket, udah nempel sama kita, udah ada di dalam hidup kita. Kitanya justru menjauh. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Makanya hari ini, ayo mari kita get closer to God. Makin dekat sama Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Biar cintanya Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, melihat cintanya Tuhan itu, saya selalu belajar satu hal. Yaitu belajar tentang cinta saya sama istri saya. Setiap kali saya dengar kata-kata Tuhan begitu mencintai manusia luar biasa, manusia yang punya dosa, punya kelemahan, punya kekurangan, tetap dicintai, tetap dihargai, tetap ditolong. Walaupun banyak hal, Tuhan tahu manusia selalu lari dari Dia. Tuhan gak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Nah, saya belajar dari hubungan suami istri yang saya bangun bersama istri saya ya, sebagai sebuah keluarga. Ini real dan nyata ya, bahwa ternyata mencintai orang itu susah loh. Dia nggak? Mencintai orang susah. Banyak orang akhirnya gagal mencintai karena gara-gara apa? Hal-hal yang dicintai pada waktu pacaran berubah drastis. Waktu menikah, ya kan? Waktu pacaran suka bakso, ya kita ikut-ikutan suka bakso, bener nggak? Demi cinta suka bakso. Padahal bakso nggak suka, tapi kamu suka biar samaan, bener nggak? Tapi waktu nikah, waduh, suka bakso enggak? Aku nggak mau bakso. Dulu kan kamu suka bakso, enggak? Dulu kan terpaksa. Setelah dapat kamu, aku mau pilihanku sendiri. Nah, sering kejadian seperti itu. Tapi satu hal yang aku lihat di dalam hidup ini, kalau kita bisa belajar seperti Tuhan, mencintai kekurangan orang tersebut, kita bisa mencintai dengan tulus. Nah, kata-katanya adalah mencintai kekuranganmu. Itu membuat kita punya cinta yang tulus. Seperti Yesus sama kita. Dia punya cinta yang tulus. Dia terima kekurangan kita. Jadi tiap tahun saya ngelihat istri saya selalu aja ada kurangnya. Tiap tahun pasti ketemu kurangnya. Tapi karena prinsipnya adalah mencintai kekurangannya, berarti saya tetap mencintai. Dengan segala kekurangan itu, justru saya semakin mencintai. Begitu pula lah kita belajar. Dan itulah saya tahu, oh Tuhan, saya ngerti betapa kasih-Mu seperti itu. Mencintai kekurangan bukan hal yang mudah, tapi hal yang sulit. Tapi puji Tuhan, tahun ini, ya bulan Februari kemarin, kami 20 tahun bersama menikah ya, dalam perjalanan pernikahan tuh, waduh pasang surut, susah, senang sama-sama. Itu satu tanda bahwa ternyata perjalanan hidup tadi, kalau mau ada pertumbuhan, pasti ada banyak hal yang kita lalui, termasuk penderitaan. Kembali kepada cerita yang tadi, kalau mau bertumbuh harus belajar sama ulat. Kalau ulat bertumbuh, dia bisa jadi kupu-kupu. Kalau nggak bertumbuh, dia tetap ulat. Makanya daun yang pahit mulu, kapan manisnya? Benar nggak? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Dia pengen kita dekat sama Dia. Tetapi respon kita lah yang ditunggu. Mau nggak dekat sama Tuhan? Ya, kita masuk pada kesimpulan kita pagi ini. Kesimpulannya begini. Dari awal ya, Allah selalu ingin dekat sama kita. Ingin tinggal sama kita. Buktinya Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Bahkan kita diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, tinggal bersama-sama Tuhan, hidup di sana. Nah, tetapi
Manusia akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan malah berinisiatif untuk apa? Menyelamatkan manusia tersebut. Karena Tuhan ingin dekat dengan kita, dengan semua manusia. Allah selalu ingin dekat dan tinggal bersama-sama kita. Bahkan Tuhanlah yang berinisiatif untuk apa? Mendekat kepada kita. Dia tempelin tubuhnya, bait Allah ini menjadi bagian untuk kita bisa bekerja sama. Hubungan yang dekat. Betul nggak? Kalau kita di dalam rumah yang sama, kayak papa, mama, itu ada hubungan yang dekat. Anak, ibu, orang tua, hubungan yang dekat. Maka disebut bait Allah. Rumah Bapa ada di dalam tubuh kita. Ada hubungan, ada interaksi yang harusnya ada. Bukan kita cuekin Tuhan, tapi kita ayo membangun. Closer to God, makin dekat sama Tuhan. Kita bangun kerohanian kita, agar kerohanian kita bertumbuh, tidak saja merasakan yang pahit, tapi juga bisa merasakan yang manis. Nah, Allah menunggu respon kita untuk mendekat kepadanya. Apa respon kita? Kalau kita cuma diem aja, ya artinya kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah privilege, adalah hak khusus setiap kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Bayangkan kalau saya, kayak tadi saya cerita, untuk dekat dengan wali kota, dengan pejabat, saya butuh banyak tadi pendekatan, waktu, bahkan butuh uang mungkin, traktir makan, dan lain sebagainya. Untuk membangun hubungan tersebut, ada pengorbanan. Masa kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan yang merupakan Allah kita, yang merupakan figur yang sangat mengasihi kita nggak mau berkorban buat dia. Karena kita tahu bahwa tidak saja kita dapat fasilitas-fasilitas sebagai anak Tuhan, tapi di dalam hidup ini kita butuh yang namanya hikmat, penyertaan, dan juga berkat-berkat Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Menyadari hal itu, kita harus hari ini mengambil keputusan untuk membangun hidup kita untuk apa? Lebih dekat lagi sama Tuhan. Closer to God. Membangun hubungannya lebih dekat lagi. Caranya, ya kita sudah tahu ya, baca firman, saat teduh, ibadah yang rajin, dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak hanya dibangun, tapi harus sampai tahap ketiga, yaitu ada komitmen dan juga konsisten. Cerita terakhir saya. Minggu-minggu ini ada minggu yang luar biasa. Minggu yang sangat melelahkan karena saya harus menyiapkan ibadah onsite. Nah ini bersama tim ya. Selama 2 minggu ini ya pulang pagi dan lain sebagainya. Hari ini juga tadi pulang pagi jam 4 pagi bersama tim yang lain mempersiapkan untuk ibadah onsite ya. Itu adalah bukti, bukan karena pengen dibayar, bukan ya. Itu ada bukti kita pengen, semua orang pengen dekat sama Tuhan. Ibadah harus dibuat sebaik mungkin. Dan saya pingin juga semua orang bisa menikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi kalau melalui online kan seperti ini ya, kayaknya gimana gitu ya. Tapi waktu onsite bertemu kemarin, berapa kali kita bertemu, rapat di sana dan lain sebagainya, saya melihat bahwa hati kita ingin tempat ibadah yang baik, yang nyaman, yang menarik, yang bagus. Itu semua butuh yang namanya pengorbanan. Betul nggak? Nah, kita sudah siap-siap nih. Minggu depan kita harus mulai semangat untuk apa? Ibadah mulai onsite. Kita harus punya komitmen untuk apa? Tadi kita mau belajar untuk closer to God, semakin dekat sama Tuhan, mulai rajin beribadah, mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan jangan lupa ya, kita harus bisa juga menjadi berkat buat orang lain, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Nah, minggu depan ada perjamuan kudus di tempat onsite kita. Jadi, wah menarik banget deh. Nanti ada video yang akan menjelaskan bagaimana konsep ibadah. Ini ibadahnya baru loh, ibadah yang keren. Pokoknya keren banget deh. Ada ngantri, ada stikernya, pokoknya keren dah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya harap semua semangat untuk kita kembali lagi masuk dalam ibadah onsite. Kita bisa bertemu bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat yang baru. Saya berdoa buat kita semua, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang ingin kami dekat dengan Engkau. Engkau Allah yang menciptakan kami, menghargai kami, bahkan di segala kekurangan kami, Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan.
Engkau menerima kami dengan segala kekurangan kami. Ajar kami juga bisa mengalami hal tersebut. Menerima teman-teman kami, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara, bahkan orang-orang di sekeliling kami dengan segala kekurangannya juga. Kami juga berdoa juga Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan siapkan. Minggu depan kami bisa onsite. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Di tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Kami melihat itu pertolongan Tuhan, perjalanan Tuhan. Kami mau bertumbuh, tidak mau jadi ulat saja, tapi kami mau bertumbuh jadi kupu-kupu yang bisa terbang semakin luas, semakin jauh, semakin menjangkau, dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus bisa menghargai Engkau, tidak bertepuk sebelah tangan. Hidup kami mendekat kepadamu, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan turun kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang mau mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendukung doa jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Kita lihat dulu siapa saja yang berulang tahun di bulan Maret. Pertama, selamat ulang tahun kepada Ibu Cornelia Lee, tanggal 2 Maret. Tetap mencintai Tuhan dengan semangat. Lalu adik Gilbert, tanggal 6 Maret. Jadi anak yang pinter ya, Dek. Lalu tanggal 7 Maret, Ibu Sunji Tomatala. Selamat ulang tahun Ibu Sunji. Lalu Dedek Hope, tanggal 9 Maret. Wow, jadi anak yang pinter dan cantik. Selamat ulang tahun. Lalu Pak Ivan Simorangkir, tanggal 11 Maret. Selamat Pak Ivan. Semangat melayani Tuhan. Wah, disusul oleh istri tercinta, Ibu Heni, tanggal 12 Maret. Selamat ulang tahun, suami istri yang kompak nih ulang tahunnya. Lalu Ibu Maria Rusminingsih, tanggal 12 Maret. Selamat ulang tahun Ibu Maria. Dan Dedek Gideon, tanggal 13 Maret. Selamat ulang tahun Gideon yang pinter. Dan juga yang paling bontot ini Dedek Mose, tanggal 19 Maret. Selamat ulang tahun yang pertama ya untuk Mose. Lalu Maya Manurung, tanggal 23 Maret. Selamat ulang tahun Maya. Dan Ibu Ripka, tanggal 24 Maret. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Dan juga Abigail Brigita, tanggal 29 Maret. Selamat ulang tahun Abi. Lalu Paskario atau Afi, tanggal 31 Maret. Selamat ulang tahun Afi, jadi anak yang pintar. Semuanya yang ulang tahun di bulan Maret, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua sama-sama berdoa untuk yang ulang tahun bulan Maret. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa untuk teman-teman, saudara-saudari terkasih kami, adik-adik kami terkasih yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kami bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun usia mereka, dan Tuhan tetap memelihara mereka sampai hari ini. Ini adalah anugerah yang besar. Tuhan berkati teman-teman, adik-adik semua ini, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin kuat di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan genapi janji-janji Tuhan bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami sepakat berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah via Zoom hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteers yang sudah melayani dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman hari Minggu tanggal 3 April 2022
Ibadah CDC Hybrid jam 9 pagi untuk CDC Depok, onsite dan CDC Bogor, live streaming akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan disertai dengan perjamuan kudus. Sabtu, tanggal 9 April jam 10 pagi sampai jam 3 sore akan diadakan Equipping Volunteers CDC Kids Depok dan Bogor di Sekretariat CDC Bogor. Dilayani oleh Pastor Ivan Nugroho dari ICC Bandung. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Mari kita berdoa untuk kebutuhan jemaat. Kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dengan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan jemaat mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Tuhan, kami juga berdoa dengan sepakat untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya Tuhan campur tangan dalam segala persiapan proses IKN Nusantara dalam Negara Kesatuan Indonesia berjalan dengan baik. Kami berdoa agar kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia diberikan hikmat Tuhan di masa peralihan pandemi menjadi endemi COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami juga memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami berdoa agar persembahan kami berguna untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Oke, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Tuhan.
Ya Bapa di surga, kami berterima kasih untuk ibadah pagi hari ini, Tuhan, yang membuat kelancaran semua. Setiap kami yang datang hadir di tempat ini menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, berikan kami terus bisa kerinduan, keinginan untuk closer to God, untuk semakin dekat sama Tuhan. Bahkan kami punya komitmen untuk dan konsisten dalam membangun hubungan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Kita diberkati dimanapun kita berada, jadi saluran berkat buat banyak orang. Kita terima berkat Tuhan ini melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.